Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Zairatul Maulidah, NIM 202033107. Saya dari kelas 1C PGSD. Welcome to my channel. Hai anak-anakku, siswa-siswi sekolah dasar. Bersama saya akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mari kita mulai belajar. Eits, jangan lupa sebelum memulai pembelajaran, ayo anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar ciri-ciri makhluk hidup, yuk kita jawab pertanyaan yang pertama. Apa sih pengertian makhluk hidup? Ada yang tahu? Iya, betul. Oke, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Next, ini adalah pertanyaan yang kedua. Apa sih jenis-jenis makhluk hidup? Ada yang tahu? Ya, betul. Oke, makhluk hidup memiliki banyak jenis organisme dari tanaman, hewan, dan manusia. Makhluk hidup di dunia sangat beragam. Keanekaragaman makhluk hidup tersebut yang membuat para ilmuwan yang ingin mempelajari makhluk hidup secara lebih lanjut membuat suatu sistem yang disebut klasifikasi. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah para ilmuwan memilah-milah perbedaan serta persamaan yang terdapat pada makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan dan persamaan tersebut meliputi perbedaan dan persamaan baik secara morfologi, anatomi, fisiologi, tingkah laku, dan sebagainya. Nah, kita akan memasuki materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, siapa yang di sini yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup nih? Oke. Iya, 1. Bernafas. Bernapas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang utama. Bernafas berarti menghisap dan mengeluarkan nafas. Saat bernafas, makhluk hidup akan menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian, makhluk hidup akan mengeluarkan atau melepaskan udara dengan kandungan karbon dioksida. Selanjutnya, nomor 2 yaitu memerlukan makanan dan minuman. Setiap harinya, makhluk hidup membutuhkan asupan energi untuk beraktivitas. Nah, asupan tersebut didapatkan dari makanan dan minuman. Selanjutnya, nomor 3 adalah bergerak. Ciri makhluk hidup lainnya adalah bergerak. Ciri bergerak diantaranya kita yang bisa menggerakkan anggota badan, berjalan, berlari, bahkan berenang. Tubuh bisa melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak, ya anak-anak. Nah, sistem gerak terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Berikutnya yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan akan mengalami tumbuh seperti berkembang. Sebagai contoh hewan, kupu-kupu yang dibunuh. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat. Ulat tersebut lalu menjadi kepompong dan berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda. Kupu-kupu muda pun terus berkembang hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Yang kelima adalah berkembang biak atau bereproduksi. Oke. Berkembang biak
atau melakukan reproduksi juga merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup bisa mendapatkan keturunan dan terjadi regenerasi. Tujuan berkembang biak ini untuk melestarikan keturunan supaya enggak punah ya. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Oke, saat ini menerima rangsangan. Makhluk hidup bisa memberikan tanggapan karena peka terhadap rangsang. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa cahaya, sentuhan, suhu, aroma, dan lain sebagainya ya anak-anak. Misalnya, saat kita melihat sorot lampu atau cahaya yang terang, kita otomatis akan menutup mata karena terasa silau. Di sini saya mempunyai contoh lain, yaitu pada tumbuhan putri malu yang bakal langsung menutup daun-daunnya saat enggak sengaja tersentuh. Ya, tumbuhan juga memiliki kepekaan tertentu terhadap rangsang yang menghasilkan gerak ya. Oke, ini yang terakhir ya. Nomor 7, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Di sini ada yang bisa menjawab apa maksud dari menyesuaikan diri terhadap lingkungan apa enggak ya? Oke, ada, silahkan. Di sini maksudnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemampuan tersebut bisa disebut sebagai adaptasi. Contoh dari ciri tersebut, misalnya kaktus yang bisa hidup di tempat super kering. Nah, di sini menurutmu apa yang membuatnya bisa beradaptasi padahal umumnya tumbuhan membutuhkan air untuk bisa bertahan hidup? Ada yang bisa menjawab? Oke, benar sekali. Karena kaktus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan cara memiliki daun yang sempit dan tebal. Selain itu, kaktus memiliki batang tebal dan akar yang mampu menyimpan air untuk persediaannya. Sampai di sini udah paham apa belum, anak-anak? Oke, terima kasih. Kalau belum paham, bisa ditulis di kolom komentar ya. Anak-anak, sekarang kan musim pandemi nih. Ibu mohon untuk melakukan protokol kesehatan ya. Ibu ini ada cara pencegahannya. 1. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. 2. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 3. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek. 4. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. 5. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. 6. Hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang ke tisu ke tempat sampah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Sebelum menutup pembelajaran, yuk kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.